Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, saudaraku semuanya, para kekasih pemirsa, penonton dan jaringan udara tergabung Al-Hayah Media yang berbahagia. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keselamatan, kemudahan urusan, serta kelancarannya, dan dalam kesuksesan, serta diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat tanggal 19 Dzulqa'dah. Hari Jumat itu sendiri hari yang sangat mulia dan juga menyelamatkan orang-orang yang memuliakannya dengan amal baik dari api neraka. Lalu bulan Dzulqa'dah itu mulia, 19 adalah juz 19, maka yang menggelitik dan terlintas di dalam benak kita adalah masalah yang terkait dengan api, apakah bara api atau apa seperti itu. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, api ini mempunyai bagian-bagian yang bertingkat dan beragam. Jadi orang bisa mempelajari api aja dalam teks dan keterangannya itu ada yang namanya al-jamroh atau al-jamr, itu baranya. Jadi ketika satu kayu atau apa kemudian sudah dibakar, maka ketika sudah tidak ada lisanun nar atau lahibun nar wa dukhanun nar, maka itu berbentuk bara dan kadang-kadang malah dia kelihatan kayak sudah gelap tapi ternyata itu paling panas. Ada al-jamroh, ada yang disebut lisanun nar, yaitu menggeliatnya dan memanjangnya api itu sendiri. Kemudian ada lahibun nar, ketika membumbung itu disebut lahibun nar. Kemudian ada yang namanya dukhan, ya kan, di situ. Ya, maka api ini bisa menjadi satu fakultas tersendiri, ya kan. Fakultas api namanya. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu api yang ada di dunia. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari neraka jahanam yang diambil cuman sebesar biji semangka kurma. Itu pun sudah dicuci 70 kali, tapi ternyata di dunia bisa membakar, ya kan, bisa membakar rumah kalau panas, menghancurkan hutan, ya kan. Jadi beberapa 2 hari yang lalu ada yang kebakaran di Rawamangun dan ya, jadi bisa merusak. Nah, api di dunia ini bisa dibagi menjadi 2 juga. Jadi api yang bersahabat, ya, menjadi mitra dan sahabat manusia. Ada orang yang tidak pernah jadi meninggalkan api, korek api, itu tukang ngerokok, itu selalu bersahabat dengan api, maka bahkan kadang lebih mulia dari istri atau suami. Karena apa? Karena koreknya sama rokoknya itu ada di saku melulu, sementara pasangannya nggak dibawa, ya kan. Ya, jadi luar biasa bersahabat dengan api. Akhirnya jadi bisa digunakan untuk kehidupan praktis, untuk ngerebus air, api juga, ya kan, untuk bakar-bakar, api juga, ya kan, bakar lele, bakar belut, bakar jagung, bakar ini. Ternyata dari api itu adalah jadi manfaat yang besar bersahabat di dunia ini. Dan ketika bersahabat pun api itu tidak panas, ya kan, bisa panas bisa tidak panas, kedudukannya sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka kayak model Nabi Ibrahim
ketika dihukum menjadi hukuman besar bagi negara pada waktu itu, ternyata Nabi Ibrahim pun jadi bersahabat dengan api itu dan akhirnya api tidak membakar. Nah gitu. Ini api di dunia seperti itu. Nah di di juz 19 ini di ayat yang ke 34, ayat yang ke 65, 66 ya kan. Itu masih di surat Al-Furqan, yaitu ada alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Ya kan, ini adalah api di akhirat, ya gitu. Api di akhirat. Kemudian yang ada di ayat 65 dan 66 itu juga api di akhirat. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Kalau bicara api di akhirat ini ada banyak tingkatan karena disebutnya neraka. Jadi selamat dari murka Allah, dari nerakanya. Jadi ada yang paling ringan adalah neraka jahanam. Kemudian di bawahnya semakin panas ladha, sakor, ya kan? Neraka jahanam, neraka ladha, neraka sakor, neraka hutamah, ya kan? Yang keempat neraka, yang kelima masih neraka jahim, yang keenam sa'ir, yang ketujuh hawiyah. Ya gitu. Nah maka ini di neraka. Jadi kalau di dalam hadis dinyalakan 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun dinyalakan oleh Allah 1000 tahun, kemudian menjadi merah, kemudian 1000 tahun menjadi putih, 1000 tahun menjadi hitam kelam. Nah gitu, panasnya luar biasa. Tadi gambarannya jadi sumber api di dunia itu adalah cuman sebesar biji korma yang sudah dicuci 70 kali. Nah gitu. Nah itu aja, seperti itu gambarannya api yang ada di dunia. Kalau terkait dengan masalah kuliah tadi, karena memang bara api diciptakan darinya maradatil jin, ya kan, jin yang nakal, apinya itu dari diciptakan iblis. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis berdialog itu, lalu kemudian lisan an-nar itu diciptakan, lidahnya api diciptakan setan. Kemudian di ujung, yang paling ujung itu diciptakan mungkin jadi sebangsa tuyul, ya kan, demit, ya kan. Itu semuanya adalah grupnya api semuanya. Malaikat pun menjadi grupnya api, tapi dari cahayanya, ya kan. Min dhau'in anna, dari sinar, jadi cahayanya itulah diciptakan malaikat. Jadi ini luar biasa. Jadi saudaraku semuanya, kalau para santri juga memanfaatkan api, bara api untuk melakukan bakar-bakar. Malam ini ada bakar gitu. Nah, jadi begitu di kehidupan sehari-hari praktis menggunakan jadi api tadi. Jadi api adalah sahabat kita. Nah, gitu. Sebagaimana yang lain tentu. Dan jangan sampai sesuatu yang manfaatnya banyak ini kemudian berubah menjadi musuh. Seperti kayak peso. Kita nanti butuh banyak peso sebentar lagi. Karena apa? Karena untuk motongin sapi, kambing, daging. Nah, tapi jangan sampai kamu yang dipotong oleh peso. Nah, gitu ya. Jadi api sahabat kita, ya kan, bara api sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di malam-malam makan orang yang pada kemah itu api unggun, ya. Dulu zaman dahulu untuk mendapatkan api maka ada semua yang mudah terbakar, ya, ada korek api, ada apa. Nah, jadi begitu ya saudaraku, itu yang menjadi catatan hari ini. Anda
selamat dari neraka. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Salah satunya ada selamat dari api neraka di dunia. Kalau di dunia maknanya api, kalau di akhirat namanya neraka, karena kelipatannya sudah enggak kehitung. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.